Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja seperti cerita-cerita sebelumnya, nanti yang akan membawakan cerita itu adalah Mbah Warmo. Jadi langsung aja, monggo untuk beliau ini waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbah Warmo silahkan bercerita. Ini adalah percobaan ke-12, gue coba nge-share cerita ini ke kawan-kawan semua. Nah, cerita ini tuh cerita tentang seorang cenayang yang pernah hidup di sebuah desa yang sekarang udah tenggelam dan menjadi sebuah danau. 11 kali gue nyoba ke nge-share cerita ini selalu gagal ya. Dan kemarin juga sempet kejadian waktu gue nge-share cerita ini ternyata salah satu dari narasumbernya itu meninggal dunia. Dan ini adalah ke-12 kalinya gue coba share, semoga lancar. Dan jujur gue udah hampir nyerah buat nge-share cerita ini. Tapi gue coba lagi deh, dan ini yang terakhir kalinya. Setelah ini gagal, gue gak akan pernah menceritakan tentang cerita ini lagi. Cerita ini dialami sama istrinya temen, itu namanya Yuni. Nah, temen gue itu yang kemarin meninggal. Jadi ini dialami sama Yuni, dan gue akan coba ceritanya secara cepat aja ya. Yuni itu suatu hari dia ikut acara persami. Acara persami itu diadainnya tuh di sebuah kawasan bendungan gitu ya, kawasan waduk atau danau. Nah, malam itu dia itu ditugasin sama organisasi pramuka dia itu menjaga satu pos itu untuk acara jurit malam. Dan malam itu mereka berlima, Yuni sama 4 temennya itu langsung menuju ke pos yang ditunjuk ya. Dan waktu itu baru sekitar jam 9, jam 10-an, belum terlalu malam. Dan rencananya acara jurit malam itu akan dilakuinya itu jam 11. Jadi mereka masih ada waktu luang buat kayak ngobrol-ngobrol lah. Nah, akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol di pos itu. Pos itu tuh bentuknya kayak saung kecil kayak gitu ya. Dan waktu itu Yuni duduk paling sebelah kiri, di mana di depan mereka itu adalah area perkemahannya. Di sebelah kanan itu danau, dan di sebelah kiri itu kayak ujung jalan gitu. Di depan mereka tuh ada jalan kecil, dan ya di ujung jalan entah itu apa isinya ya, gue juga nggak tahu. Yuni juga nggak tahu. Intinya itu ujung jalan aja, kebun aja. Nah, pas dia lagi nengok ke kiri, dia tuh samar-samar ngelihat kayak ada cahaya senter gitu. Kayak ada orang jalan yang lagi nyenterin jalan kayak gitu. Dan sosok itu tuh berjalan makin ngedeket. Sampai akhirnya jarak si sosok itu tuh mungkin sekitar cuman 2 meter doang dari Yuni. Dan dari situ Yuni tuh tahu kalau itu tuh ternyata seorang kakek-kakek gitu. Dan kakek itu langsung menyapa, lagi ada acara ya deh. Oh Mbah, ini lagi ada acara persami. Itu dari sekolah ini. gitu. Ya udah, akhirnya kakek itu tuh berpesan gitu ya. Deh, kalau di sini tuh hati-hati. Di sini tuh banyak sesuatu yang gak terlihat. Wah, di situ si Yuni tuh langsung ngerasa gimana ya. Kok tiba-tiba langsung ngomong kayak gini gitu. Akhirnya untuk memecah suasana gitu ya, dia pun langsung sini Mbah, gitu, manggilnya Mbah. Sini Mbah, duduk dulu di sini, barangkali capek gitu. Akhirnya si kakek itu pun duduk di samping Yuni, dan Yuni pun coba nanya-nanya gitu ya. Mbah tinggal di mana? Oh, saya itu tinggalnya dekat sini gitu. Itu di kampung depan di samping danau itu yang ada lampunya. Nah, saya tinggal di situ. Oh gitu ya. Terus Yuni mulai nanya-nanya, Mbah,
barangkali ada cerita tentang sejarah berdirinya danau ini, bendungan ini, itu gimana sih Mbak? Nah, akhirnya si kakek itu pun mulai bercerita. Jadi dulu, sebelum jadi danau, di situ tuh ada sebuah sungai ya. Sungai yang lumayan besar, dan di samping sungai itu ada perkampungan, ada sebuah desa kecil, yang penduduknya itu nggak terlalu banyak lah. Nah, dan di desa itu ada seorang perempuan muda gitu ya, itu yang terkenal. Dia itu kayak dianggap sebagai cenayang gitu ya, cenayangnya desa itu. Dan kenapa disebut cenayang? Jadi pada suatu saat itu, desa itu tuh entah kenapa, sungai itu tuh banyak banget kayak meminta tumbal gitu ya. Banyak orang kecelakaan di sungai itu, banyak orang meninggal di sungai itu. Akhirnya penduduk pun bingung gitu ya, ini kenapa? Kenapa banyak banget warga kita itu meninggal di sungai? Di tengah kebingungan itu nggak ada solusi. Datanglah si perempuan itu. Perempuan itu tuh namanya Manti. Dia datang ke situ dan tiba-tiba langsung ngasih tahu. Ini adalah ulah Samandara. Samandara itu adalah penunggu sungai dan dia jahat. Dia tuh sering kayak gitulah, sering nyelakain orang, sering meminta tumbal. Terus penduduk kaget gitu kan, loh ini tahu dari mana? Ya pokoknya saya tahu. Nah setelah itu ditanya terus gimana solusinya enaknya. Nah akhirnya si Manti pun ngasih solusi. Solusinya itu, tumbal itu harus digantikan dengan tumbal. Ya gantilah dengan kepala kerbau, dan itu harus dilakuin setiap tahun. Akhirnya penduduk pun setuju, dan di acara ritual itu, istilahnya kayak acara ngelarung gitu ya. Kepala kerbaunya itu dilarung ke sungai itu, dan nanti acara itu tuh akan dipimpin sama si Manti itu tadi. Akhirnya semua penduduk setuju, dan ya semenjak hari itu si Manti itu dianggap sebagai cenayangnya desa itu. Karena setelah acara ritual tahunan itu dilakuin, itu tuh hampir ya memang nggak pernah ada lagi tumbal yang jatuh ke dalam sungai itu. Semua penduduk itu selamat gitu. Bentar ya. Acara ritual itu tuh menurut Yumi ya, acara ritualnya tuh jadi di hari itu ya, pagi-pagi buta sekitar ya matahari belum terbit, itu tuh penduduk udah dari malamnya itu udah nyiapin gitu. Jadi dikasih kayak ada panggung kecil itu tepat di tepi sungai, dan Manti itu akan naik ke panggung itu. Dia akan menari gitu ya, menari tapi tanpa musik. Jadi dia akan menari-nari sendiri gitu, secapeknya dia lah. Dan katanya karyanya itu cukup lama, sampai Manti itu jatuh dan dia akan berteriak. Nah setelah dia berteriak itu, barulah sesaji kepala kerbau itu dilarung ke sungai. Penduduk pun melakukan ya apa yang diperintah sama si Manti itu tadi, dan acara ritualnya itu lancar gitu ya. Nah, karena itu tadi, apa yang dilakukan Manti itu tadi itu membuat dirinya itu cukup terkenal gitu ya. Apalagi si Manti itu memang kalau dilihat parasnya itu tuh ya, dia adalah seorang gadis yang cantik. Usianya masih muda waktu itu, sekitar 20-an. Dia itu masih, ya dia cantik ya. Banyak sebenarnya sebelumnya tuh pemuda yang coba melamar dia, tapi dianya nggak mau gitu ya. Sampai pada suatu hari, yaitu tadi karena dia cantik dan
dia dianggap sebagai seorang yang terhormat posisinya di desa itu. Akhirnya dia cukup terkenal gitu kan, makin banyak pemuda yang datang, tapi dia menolak. Sampai suatu hari itu ada seorang pemuda gitu ya, itu yang berhasil nikahin si Manti itu. Cuman sayangnya 2 tahun pernikahan mereka, si Manti itu sama suaminya nggak dikaruniai anak. Dan sedihnya lagi, suaminya itu setelah 2 tahun pernikahan, suaminya itu mengalami kecelakaan di sungai dan suaminya itu meninggal. Suaminya tenggelam di situ ya. Baru ditemukan jasadnya itu saat suaminya itu udah meninggal. Di situ si Manti itu sangat terpukul. Pokoknya dia itu sedih banget lah, dan dia itu banyak menghabiskan waktu berdiam diri di tepi sungai itu. Dia itu kayak, ya dia bingung gitu ya, dia udah melakukan ritual itu dengan baik gitu ya, dan udah nggak pernah ada lagi korban dari penduduk desa. Sampai akhirnya entah kenapa yang diambil itu suaminya gitu, dan dia tuh sebenarnya agak marah ya. Tapi udah ada satu kejadian yang di luar dugaan semua orang juga. Setelah suaminya meninggal, 6 bulan kemudian, Manti itu mengandung. Nah, itu jadi tanda tanya besar. Ini anaknya siapa gitu. Dan semenjak hari itu, semenjak mulai ketahuan gitu ya, ketahuannya berarti udah agak lama ya, udah lewat dari 6 bulan. Itu ketahuan sama penduduk ya, karena ya dari perutnya itu kok membesar gitu. Akhirnya penduduk pun tahu kalau Manti itu lagi hamil. Nah, mulai hari itu penduduk tuh mulai ya, kayak boleh dibilang gak suka gitu ya. Dia tuh kayak menganggap, wah Manti nih gak bener nih gitu, ini gak ada suaminya kok hamil gitu. Siapa yang mau hamil nih? Itu banyak lah kayak isu-isu kayak itu yang beredar di masyarakat di desa waktu itu. Dan ya itu bikin Manti itu jadi semakin mengurung diri. Dia itu masih sering datang ke sungai gitu ya. Datang ke sungai itu kayak deket di tempat di mana ditemuinya jasad suaminya. Dia tuh kayak ya meratapi itu tadilah kepergian suaminya. Dan itu berlangsung cukup lama, sampai akhirnya Manti pun melahirkan. Jadi dia tuh melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Kakaknya laki-laki dan adiknya perempuan. Nah, semenjak anaknya lahir itu, oh ya, ini ritual tahunan itu masih terus dilakuin ya. Dan memang semenjak hari itu tuh nggak pernah ada korban dari penduduk sekitar, kecuali itu tadi suaminya itu gitu. Satu-satunya korban selama sekian tahun itu cuma suaminya doang. Nah, setelah itu anaknya lahir, itu anaknya dibesarin lah, dan kira-kira mungkin usianya sekitar sampai usia berapa ya? Usia 5 tahun, 5 atau 6 tahun gitu ya. Udah lumayan agak gede. Itu tiba-tiba si Manti waktu itu, dia kan namanya anak-anak gitu kan, udah main-main gitu kan. Nah, ternyata Manti itu kaget banget setelah mendengar kalau anak perempuannya itu meninggal, dan meninggalnya itu di sungai. Setelah dia tanya-tanya gitu kan ke penduduk sekitar, ternyata beberapa anak seusia itu anaknya itu tuh ada yang melihat, katanya adiknya yang anak perempuan itu meninggalnya itu bukan tenggelam, tapi meninggalnya dibunuh sama kakaknya. Jadi waktu itu mereka berdua main di sungai, entah kenapa kakaknya tiba-tiba keluar sungai, dia ngambil batu gitu, dan si adiknya lagi main di dalam air, itu dipukul kepalanya, dan adiknya jatuh ke air, dan adiknya itu ditenggelami. Sampai akhirnya itu tadi adik perempuannya itu meninggal. Mendengar berita kayak gitu, si Manti jadi marah besar ya. Dia itu marah banget gitu, dan
si anak itu yang anak laki-laki itu akhirnya diusir sama dia. Dan mulai hari itu anak itu tuh nggak pernah kelihatan lagi di kampung gitu. Itu beneran masih kecil dan itu diusir sama mantu, pergi sana katanya. Dan anak itu tuh pergi ke hutan gitu ya. Dia tuh naik, jadi di belakang kampung itu tuh ada perbukitan gitu. Nah anak itu tuh naik ke sana dan udah semenjak hari itu udah nggak pernah kelihatan lagi. Dan si mantu sendiri tuh makin hari tuh makin sedih ya. Dia makin terpuruk. Dia bingung harus menyalahkan siapa. Dia tuh mulai boleh dibilang kayak mulai membenci sosok Samandara itu, sosok yang penghuni sungai itu, karena sosok itu tuh dianggap sumber masalah gitu ya. Dan dia tuh jadi berpikir gitu ya, jangan-jangan anak yang dia panggil itu adalah anaknya si Samandara. Memang ada pernah satu kejadian ya, tapi ya aku nggak usah share lah. Itu antara Manti dan sosok yang tiba-tiba muncul dari sungai gitu ya. Sampai akhirnya lahir dua orang anak itu. Tapi kebencian itu tuh kayak makin tumbuh, makin kuat. Dan akhirnya ya beneran dia bener-bener kayak ngabisin waktu tuh di samping sungai, di tepi sungai itu yang tadinya dia meratapi suaminya, kini ditambah lagi dengan dia meratapi anaknya, plus dengan kebencian dia ke sungai itu. Dan semenjak hari itu dia itu udah nggak pernah mau melakukan ritual menari di samping sungai itu. Tadi dia udah nggak mau sama sekali. Udah kayak apa ya, udah bodo amat lah gitu. Toh dia juga udah, sebenarnya dia sendiri udah pengen mati itu ya. Karena udah nggak ada alasan yang cukup kuat menurut dia gitu ya, buat dia hidup gitu. Sampai akhirnya sekitar tahun 50-an gitu ya. Itu tuh ada berita kalau di lingkungan itu akan dibangun sebuah waduk, sebuah bendungan. Dan mendengar cerita kayak gitu ya, akhirnya di penduduk pun rame gitu ya, bahwa desa itu tuh akan terkena imbasnya, desa itu tuh akan tenggelam gitu. Dan semua penduduk desa itu harus harus bedol desa ya, harus pergi dari desa itu. Semua penduduk menyetujuinya kecuali si Manti. Dia itu lebih memilih tinggal di desa itu sampai akhirnya desa itu tuh tenggelam. Proyek bendungan selesai, musim hujan, air mulai naik gitu ya. Dan si Manti itu tetap berdiam diri di samping sungai itu, lebih ke meratapi kepergian suami sama anak perempuannya. Nah, dan akhirnya ya si Manti pun ikut tenggelam bersama desa itu, desa yang sekarang udah hilang ya. Pertanyaannya adalah, di manakah anak laki-laki Manti ya, anak iblis itulah, dia yang membunuh adiknya sendiri, di manakah dia sekarang? Yang pastinya harusnya dia itu masih hidup sampai sekarang. Kalaupun dia masih hidup, mungkin usianya sekitar 80 atau 90. Ini kalau nggak salah ya, gue juga belum ngitung, cuman perkiraan doang. Mungkin usianya sekitar segitu. Nah, ngedenger cerita kayak gitu, Yung itu, dia tuh khusyuk banget gitu ya. Karena ya menurut dia tuh baru dengar cerita tentang berdirinya waduk itu ya, sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, itu di bawah genangan air yang ada di depan dia waktu itu. Ya, dia tuh jadi berpikir gitu, dan akhirnya dia pun nanyain, nah Mbah, terus si anaknya itu yang laki-laki kemana gitu. Nah, si mbahnya, si kakek itu, dia diam sejenak gitu ya. Terus dia bilang, kalau ya anak laki-laki itu adalah saya. Nah, di situ si Yung itu kaget banget gitu kan. Dia kaget banget dan
Wah, gue merinding, sorry belah. Pas dia kaget banget, dia shock gitu ya. Dia tuh merasa kayak semuanya tuh tiba-tiba gelap. Dan dia itu mendengar ada beberapa suara itu yang manggil-manggil nama dia gitu. Yuni gitu. Lu di mana gitu, Yuni. Dia bingung gitu kan. Ya orang dia di situ di sampingnya juga ada teman-temannya, tapi pas dia nengok kanan kiri, ternyata di sana udah nggak ada siapa-siapa. Dan dia tuh pelan-pelan, dia tuh merasa kayak badan dia itu basah, dingin, sampai akhirnya dia tuh benar-benar nyadar gitu ya. Kalau ternyata dia itu udah berada di kedalaman air, kurang lebih sekitar segini, sedada gitu ya. Dan dia makin shock, dia makin kaget. Wah, kenapa gue tiba-tiba di sini gitu? Kenapa gue tiba-tiba di dalam air dan gue tenggelam gitu? Sampai akhirnya dia itu berusaha, karena itu ya dari atas. Jadi danau itu tuh kalau dari jalanan di atas itu ya, yang buat jalan orang ke bawah itu kurang lebih sekitar 12 meter. Tapi di sana tuh biasanya ada tenda kayak gitu buat turun kan. Nah dari atas tuh kedengeran itu tadi suara-suara orang yang manggil-manggil dia, Yuni itu. Dan dia sadar gitu kan, wah ternyata di dalam air. Dia akhirnya putar balik gitu kan, dan dia coba berenang gitu. Dia coba berenang ke tepian. Nah di situ di tepinya tuh masih ada kayak semen kayak gitu yang bisa buat jalan orang juga di situ. Tapi jaraknya mungkin sekitar 0,5 meter lebarnya gitu ya. Nah di sana, di atas semen itu, dia tuh ngelihat ada sosok perempuan lagi jongkok. Itu sosok perempuan yang boleh dibilang usianya tuh udah sekitar 40-50-an. Udah cukup dewasa gitu ya. Dan perempuan itu tuh cantik katanya. Dan dia itu kayak melambaikan tangan tuh gini. Kesini. Gitu. Tapi dia gak ngomong. Dia cuma bilang kesini. Akhirnya Yuni pun berenang. Dan anehnya Yuni itu sebenarnya gak bisa berenang. Cuman entah kenapa malam itu dia bisa berjalan di atas air gitu. Dia kembali ke tepian, dan sampai setelah udah ngedeket ke itu ya, ke jalanan kecil yang di bawah itu, ke arah perempuan itu tuh membantuin dia narik itu dari dalam air. Ditarik ke atas. Dan setelah ditarik ke atas, teman-temannya itu yang manggil-manggil itu masih di atas itu ya. Mereka itu udah mau coba turun, cuman harus muter agak jauh. Nah, saat Yuni lagi duduk di situ, entah kenapa tiba-tiba si sosok perempuan yang tadi yang nolongin dia itu, dia tuh kayak lompat ke dalam air, dan dia tuh kayak melayang-layang di atas air kayak gitu. Nah di sampingnya tiba-tiba muncul dari dalam air itu sosok anak kecil. Yuni tuh cuman bengong ngeliatin itu, dan pelan-pelan gitu ya, si sosok perempuan itu sama anak kecil itu, dia berjalan mundur gitu ya, sambil dada gitu. Dan akhirnya mereka itu masuk ke dalam air itu. Jadi, menurut Yuni, sosok yang dia temui itu, sosok perempuan itu adalah Manti. Dan sosok anak kecil yang dia lihat malam itu juga, itu adalah anaknya Manti yang dibunuh sama si anak laki-lakinya. Dan kakek-kakek yang diajak ngobrol sama Yuni itu adalah sosok anak iblis itu yang pernah ngebunuh adiknya itu. Dan dia berusaha ingin mencelakakan si Yuni. Konon kata teman-temannya, 4 orang yang berada di di samping Yuni waktu itu, di saung itu, mereka itu semuanya pingsan. Dan ya mereka nggak ngelihat apa-apa ya, cuman dari kejauhan itu ada orang yang melihat
kalau Yuni itu jalan sendiri ke arah danau. Maka dari itu si orang yang melihat itu lapor ke pembinanya gitu ya. Dia ngelihat si ini jalan sendiri ke sana, akhirnya diceklah ke sana. Nah, pas di sana tahu-tahu ngelihat si Yuni itu udah masuk ke dalam air. Kayak gitu katanya, dan alhamdulillahnya Yuni selamat hari itu. Ya kurang lebih ceritanya seperti itu. Mungkin nggak terlalu serem sih ya. Tapi entah kenapa ya ini ke-12 kalinya gue coba ceritain ya. Gue nggak tahu ini berhasil atau enggak. Sebelumnya itu semuanya gagal gitu ya. Gue selalu, entahlah, selalu berhenti. Pikiran gue blank kayak gitu. Susah banget buat nyeritainnya. Dan alhamdulillah ini baru pertama kalinya gue sampai ke titik ini. Ya boleh dibilang cerita ini tuh udah selesai. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita-cerita dari Lapak Horor. Baik yang udah subscribe lama maupun subscriber baru, gue ngucapin banyak-banyak terima kasih ya. Masih banyak banget kekurangan di Lapak Horor yang beberapa kawan-kawan sampaikan lewat komen gitu ya. Itu gue sendiri berusaha memperbaiki. Ya itu tadi, masukan-masukannya itu bagus-bagus banget ya. Dan gue coba perbaiki satu persatu. Terima kasih buat kawan-kawan semua. Terima kasih juga buat Yuni dan almarhum Jamal. Itu yang kebetulan kemarin baru meninggal, dan waktu gue lagi ngetik ke-6 kalinya kalau nggak salah. Sebelumnya itu gagal terus malam itu, dan karena perasaan gue tuh nggak enak. Setelah tengah malam tiba-tiba ada suara pengumuman dari musola kalau ada orang yang meninggal. Namanya disebutin di situ. Pas awalnya gue nggak nyangka ya. Gue pikir itu adalah namanya doang yang sama. Terus gue cek ke depan, ternyata di depan tuh masih ada beberapa orang yang lagi begadang. Gue tanya ke dia, gue verifikasi, bukan verifikasi ya. Gue cek ulang gitu ya, ini tuh siapa sih gitu. Oh ini tuh si ini, gue langsung ya astagfirullahaladzim. Itu adalah narasumber cerita ini gitu, suaminya Yuni. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya, seperti itu kejadiannya, dan seperti itu proses gue nge-share cerita ini ke kawan-kawan semua. Ya, kita ambil yang positifnya aja, kita buang jauh-jauh yang negatifnya. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, gue udah beberapa kali mencoba gitu ya, nge-share cerita ini ke kawan-kawan semua, tapi entah kenapa selalu gagal. Dan ini adalah percobaan ke-7. Semoga bisa lancar, cerita ini bisa tersampaikan dengan baik ke kawan-kawan semua. Masih sama seperti sebagian cerita yang udah gue share di video sebelumnya, yaitu dengan narasumber yang bernama Yuni, di mana suaminya itu adalah temen gua namanya Jamal. Tapi ya baru beberapa hari yang lalu Jamal itu meninggal dunia karena suatu sakit. Dia meninggalnya itu mendadak. Tapi ya gua nggak mau ngebahas masalah itu. Intinya itu salah satu narasumber cerita ini itu udah meninggal baru beberapa hari yang lalu. Ini adalah percobaan ke-9 buat nge-share cerita ini ke kawan-kawan semua, karena sebelumnya itu selalu gagal. Gue udah hampir nyerah, jujur ya. Gue udah hampir nyerah, dan ini yang terakhir. Kalau gagal lagi ya udah, gue gak akan share cerita ini. Ini adalah cerita tentang seorang cenayang yang pernah hidup di sebuah desa itu di bawah danau. Sekarang itu danau, sebelumnya itu di sana tuh ada desa. Nah, ini gue akan coba cerita tentang hal itu gitu. Dan narasumber dari cerita ini itu adalah suami istri
Namanya Jamal sama Yuni. Jamal itu teman gua. Cuman sayangnya baru beberapa hari yang lalu dia udah meninggal.